Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Angkatlah hatimu di dalam doa. Angkatlah suaramu dalam puji-pujian. Biarlah matamu menyaksikan pengharapan dan tanganmu terangkat sebagai tanda kegembiraan. Sebab Tuhan sudah datang di tengah dunia dan Ia tinggal di antara kita. Saudara, kita memulai ibadah Natal kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudari yang kekasih, tidak pernah terbayangkan di hari Natal setahun yang lalu bahwa tahun ini kita akan merayakan Natal dengan segala keterbatasan dan pembatasan. Pandemi yang berlangsung sepanjang tahun ini telah mengubah banyak aspek kehidupan kita, tapi kita toh tetap dapat beribadah di hari Natal ini. Maka syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan, sebab Tuhan masih membimbing dan melindungi kita. Ia benar-benar hadir di segala pergumulan hidup. Bahkan Ia berjalan bersama kita, melewati hari demi hari yang tidak mudah. Ini adalah bukti bagi kita bahwa Natal bukan sekedar dongeng atau cerita masa lalu. Natal sungguh-sungguh nyata dan berdampak dalam hidup kita. Immanuel. Lalu, apa yang sudah kita lakukan sebagai tanda syukur atas pengalaman ini? Sudahkah kita menjadi saksi Natal bagi dunia? Seperti para gembala yang menyaksikan Natal dan mewartakannya ke seluruh dunia. Marilah kita merenungkannya di dalam doa secara pribadi.
Ya Bapa Sang Maha Kasih, Engkau adalah pencipta kehidupan, dan Engkau pun selalu memelihara kehidupan, hingga Engkau menghadirkan diri melalui anak tunggal-Mu untuk membebaskan dan menyelamatkan kehidupan. Kami bersyukur bisa menyaksikan dan terus merasakan pemeliharaan dan penyelamatan yang Engkau nyatakan. Ya Kristus, Sang Bayi Natal, kehadiran-Mu di dalam palungan yang bersahaja menyadarkan kami akan kerendahan hati Sang Khalik. Tapi kami sebagai ciptaan-Mu kadang jauh dari citra-Mu. Kami kadang tidak mampu merendahkan hati saat kami mempertanyakan hadir-Mu di tengah pergumulan, saat kami mengeluh karena mimpi-mimpi kami yang pupus, saat kami marah terhadap penderitaan dan tantangan. Ya Roh Kudus, Sang Napas kehidupan, di dalam keberdosaan dan keterbatasan kami, Engkau tetap menjaga dan menyelamatkan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajar kami merasakan kebahagiaan yang Engkau beri, yang menggantikan duka dunia. Bakarlah nurani kami, agar citra kasih-Mu semakin terpancar dalam hidup kami. Amin. Kita mendengarkan berita anugerah. Natal telah menghadirkan anugerah keselamatan dan damai bagi kita semua. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Yesaya 52 ayat 7 dan 10. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Dalam Kristus bagimu, damai Kristus bagimu. Damai dan sejahtera
Mari saudara-saudara kita menyiapkan hati pikiran kita untuk masuki pelayanan firman pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bukan karena kuat dan kehebatan kami Bapa ketika kami boleh kembali beribadah sekaligus juga memperingati peristiwa Natal di pagi hari ini. Karena kami sadar bahwa kehidupan yang boleh kami jalani hingga saat ini adalah semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar. Maka dari itu Tuhan, kami mau sungguh rindu untuk meresponi anugerah Tuhan itu, untuk mau kembali menyelami apa yang Tuhan mau, untuk kembali mengerti, memahami, serta melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Sebab itu biarlah firman-Mu yang sebentar mau kami terima, firman-Mu itu boleh menuntun kami, mengarahkan kami, sehingga di tengah-tengah dunia ini kami mampu hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati pelayanan firman ini, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan dan juga kami semua yang mendengarnya. Biarlah Roh Kudus Tuhan tinggal di dalam hati kami masing-masing, boleh mengarahkan hati kami, dan hati kami boleh dilimpahi dengan sukacita. Bersabdalah kepada kami Bapa, kami siap mendengarkannya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri. Bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan mereka yang setia memelihara serta melakukannya. Haleluya.
Pak, sampai Apa? kapan ya pandemi ini? Udahan. Ini tagihan utangnya nih nambah terus. Sementara tabungan kita udah habis loh. Ya gimana lagi? Ini bisnis kita juga merah semua. Pak, gue cari kerja aja. Cari kerja kemana? Nggak tahu juga. Ini soalnya tambah banyak loh. Ya situasi kayak gini mau cari kerja kemana? Background kita juga nggak orang yang pintar-pintar amat kok. Pasti juga ditolak. Apa? Gue ke Australia aja cari kerja. Oh gila. Ada kenal kan di sana? Ya di sana mau ngapain? Kan di sana mah jadi pelayan aja duitnya gede. Kan lumayan bisa ngumpulin di sana. Lu kerjain di sini, gue cari kerja di sana. Terus Ray gimana sekolahnya? Kan ada lu. Bisa titip mami. Ya enggak? Ray. Apa, Rey? Pak, kemarin waktu sekolah online guru aku bilang kalau aku belum bayar uang sekolah 3 bulan. Nah, lu. Nanti bagi rapot gimana? Tuh. Pasti lu. Ya udah, tenang aja Ray, nanti kamu bayar ya. Nanti kamu bisa UAS juga ya. Oke. Ya udah, kamu udah beres sekolahnya? Udah, ya sudah. Kamu kerjain tugas dulu ya, kamu Rey, ya. kau kasihin ya sama papa. Tabungannya kasih tahu. Ya. Tuh kan gimana coba kalau gue nggak cari kerja? Kan nggak mungkin ngandelin ini. Ini kan cuma buat bisa hidup sehari-hari doang. Ya udah, serah kamu aja deh. Pusing ya. Ya halo. Ini siapa ya? Gimana? Ya terus kita mau tinggal di mana? Nggak bisa, nggak bisa. Udah. Siapa lah? Orang bang. Ah, pasti lagi ini ya, rumah ya. Halo, soalnya kan memang udah lewat loh. Mana lagi? Terus gimana dong? Aduh, Tuhan gak beres-beres. Kayaknya tuh yang harus dibayar. Maria, Hai, Rani. apa kabar? Baik. Long time no see. Dari mana? Aku habis pulang kerja. Kamu dari mana? Ya itulah, dari tempat usaha. Oh, yuk kita ke situ sebentar. Iya, udah lama ya? Wah, lama banget. Kamu udah berapa tahun di sini ya? Ya lumayan lah, 2 tahunan sih ada. Rani, aku kan harus bayar utang-utangku. Jadi mau nggak mau, ya aku harus kerja keras lah. Setiap hari aku pasti pulang malam. Aduh, kamu perhatikan kesehatanmu dong. Kamu udah kelihatan lelah sekali loh. Terus mau gimana lagi? Ngomong-ngomong, kamu masih suka berdoa nggak sama aku? Ah, where is God? Maria, kamu jangan begitu dong. Kamu bisa bayar utang-utang kamu. Dan kamu bilang tadi usaha kamu sudah mulai bagus. Itu semua karena Tuhan. Kamu jangan merasa bahwa kamu bisa melakukan semua sendiri. Tapi kamu harus yakin dong bahwa semua usaha kamu ini karena Tuhan yang boleh bekerja atas kamu. Ya tapi aku merasa hidupku tuh kosong. Sepertinya ya susah lah. Mau percaya mau enggak, tapi rasanya hidupku kosong dan hampa gitu kayaknya. Maria, kamu jangan begitu. Tuhan tuh gak pernah ninggalin kamu loh, Mak. Dia selalu ada buat kamu, ada buat Franz, ada buat Ray, dan ada buat keluarga kamu. Halo Rey. Halo, apa kabar kamu? Wah, hebat. Hebat. Anak mama emang hebat. Kamu gimana, sehat-sehat? Papa sehat? Mama sehat? Ya syukurlah. Wah, kayaknya mama belum bisa pulang dulu deh, Rey. Nanti tungguin kerjaan mama di sini beres ya. Oke, salam ya buat papa ya, buat oma juga ya. Sehat-sehat di sana ya. Ya. Oke, Rey, bye-bye. Kelas katanya gitu. Hebat ya. Seperti
Kayaknya Ray kangen ya sama mama papanya. Tapi kayaknya aku nggak bisa pulang dulu deh kan. Soalnya kan maksudnya ya sementara butuh biaya juga kan buat pulang. Terus kan di sini belum beres, aku masih harus banyak ngumpulin uang buat bayar rumah. Tapi Maria, kamu harus tetap ingat ya selalu datang kepada Tuhan. Kalau enggak, doain aku ya. Soalnya aku udah mulai saya kosong gitu. Kayaknya ini yang sudah hidup aku susah untuk memulainya lagi. Aku pasti bantuin kamu. Jangan lupa ya telepon ya. Oke, Ya, sampai thank ketemu you lagi. ya. Bye bye. See you. Ya, bye. Bye. Pak, jadi aku tuh sakit apa? Ya pokoknya kamu sekarang banyak istirahat. Ya, Supaya tapi cepat sakit sembuh. apa? Aku sakit apa? Ya tenang aja, nggak apa-apa kok. Kaki kananku kenapa nggak bisa gerak? Seriusan nih Pak, aku sakit apa? Kenapa kaki kanan aku nggak bisa gerak? Tenang. Iya, kamu itu kena stroke ringan. Iya bener. Aku kena stroke ringan. Tapi bisa sembuh kok. Asal kamunya mau minum obat dan berdoa sama. Aku masih muda Ya. loh Pak, masa aku kena stroke Tenang aja, ringan? tenang. Nggak mau. Tenang ya. Maria? Hai Wan, kamu kenapa? Ya, beginilah. Lagi sejak waktu itu aku kecapean kayaknya. Gimana ceritanya? Kok kamu bisa pakai kursi? Ya, waktu itu kan aku kan harus ngumpulin uang tuh buat bayar utang aku. Nah, waktu itu ya mau nggak mau aku harus kerja keras kan. Sampai akhirnya aku bisa dapat kontrak di sini. Kan cari pegawai susah juga kan. Sementara kan sama lain baru datang kemarin. Jadi ya memang aku jadi kecapean banget sih. Kayak gitu. Aku kan sudah bilang, kamu harus jaga kesehatan. Kamu ingat nggak? Saya pernah bilang uang itu bisa dicari. Ya aku memang nggak ingat aja sih. Aku tetap mengandalkan kekuatan aku sendiri. Ya karena itu aku kan terlilit utang yang begitu banyak kan. Sih, betul. Tapi kan kamu tetap harus jaga kesehatan dong. Uang itu kan bisa dicari. Kalau udah begini, kan susah. Ya sih memang selama ini aku memang mengandalkan kekuatan aku sendiri deh karena ya itu masalahnya utang-utang aku itu aku harus bisa lunasin semua. Maria, kamu masih ingat nggak sih pesanku? Kamu masih suka berdoa sama Tuhan? Ya gimana ya? Aku sih jadi terpaksa berdoa karena aku jadi jatuh sakit seperti ini loh Ran. Siapa tahu dengan aku berdoa Tuhan dengar aku gitu. Kok kamu terpaksa sih berdoanya? Ya habis gimana? Sejak aku punya utang banyak, kayaknya Tuhan gak dengar gua doa. Terus udah gitu gua di sini gak ada yang bantuin sampai akhirnya kena stroke ringan. Ternyata aku doa juga Tuhan gak bantuin juga, jadi ya memang aku terpaksa lah gitu. Siapa tahu Tuhan tolong aku gitu. Maria, kamu nggak boleh begitu deh. Kamu tahu nggak? Kamu stroke ringan. Kamu bisa sembuh, bisa jalan meskipun kamu harus pakai tongkat. Usaha kamu lumayan berkembang. Sekarang ada Franz, ada Ray di sini berkumpul bersama kamu. Itu semua kan anugerah Tuhan buat kamu. Jadi kalau kamu bilang kamu berdoa dan Tuhan tidak menjawab, itu nggak benar. Selama ini kamu terlalu mengandalkan kekuatan kamu. Kamu harus berserah sama Tuhan.
Kamu harus datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur atas apa yang sudah kamu dapatkan selama ini. Ingat loh, Tuhan itu memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan asal kita mau datang kepada Tuhan. Iya, aku mau coba deh untuk ikutin nasihat kamu. Thank you ya Ran, thank you banget ya. Tolong aja ingetin aku terus untuk punya iman yang lebih kuat lagi. Aku pasti akan lebih sering telepon kamu. Iya. Ya, Thank you. ya, udah jam 8:30 nih, aku harus kerja. Aku mau nyobain dulu kopinya. Udah deh, lain kali. Soalnya aku harus kejar bus. Oke. Ya, nanti aku pasti mampir ke sini. Nanti main Ya, lagi. iya. Kamu jangan lupa ya berdoa pada Tuhan ya. Ya, saudara terkasih di dalam Tuhan, demikian drama yang sudah kita saksikan di awal khotbah hari ini. Dan bicara soal drama, waktu saya SD, saya juga suka main drama Natal, saudara. Waktu umur 10 sampai kira-kira 12 tahun, ya saya cukup sering main drama Natal bersama anak-anak sekolah minggu. Dan puncak karir saya sebagai pemain drama Natal yaitu memerankan pemilik penginapan di Bethlehem. Dan ini kemajuan, saudara. Kenapa? Karena biasanya saya cuma jadi gembala atau orang majus, saudara. Ya, makanya jadi pemilik penginapan itu cukup membanggakan, saudara. Padahal cuma satu kalimat, maaf, tidak ada tempat, begitu. Ya, tapi sudah menyenangkan. Memang agak aneh, saudara. Dulu saya agak bingung, ya. Kalau guru sekolah minggu memilih pemeran drama Natal itu biasanya sesuai dengan kekayaan orang tuanya. Nah, ini saudara. Saya agak bingung loh, ya. Dan ini banyak terjadi di gereja-gereja. Saya nggak tahu di sini saudara kalau ada drama Natal apakah seperti itu, ya. Mencari pemeran drama sesuai dengan kekayaan orang tua anaknya. Ya, dan ini benar terjadi. Kalau sekarang saya sindir ke guru-guru sekolah minggu itu, ya mereka membenarkan itu, saudara-saudara. Ya, yang jadi gembala itu ya pasti kere begitu, ya, atau biasa-biasa saja, ya, kelas menengah. Ya, dan kalau yang jadi Herodes, yang jadi Yusuf, yang jadi Maria itu biasanya orang tuanya kaya, anak-anak yang kaya, saudara-saudara. Ya, dan ini aneh, saudara. Dulu saya melihatnya, ya. Padahal, saudara, saya bercita-cita kalau main drama dulu pengen jadi Yusuf, tapi nggak pernah kesampaian jadi Yusuf. Selalu yang jadi Yusuf orang kaya. Ya, kenapa saya pengen jadi Yusuf? Karena yang jadi Maria pasti cantik. Betul ya, saudara ya. Yang jadi Maria pasti cantik, dan kalau jadi Yusuf itu kesempatan untuk menggandeng begitu ya di dalam drama. Ya, tapi nggak pernah kesampaian, pasti orang kaya yang jadi Yusuf. Sama yang jadi Herodes seperti itu, orang kaya yang badannya besar, ya, yang tubuhnya itu gagah, yang perawakannya itu wah ya berwibawa, ya. Nggak pantas kalau yang kurus, kalau yang kere itu nggak pantas memerani Herodes, saudara. Nah, saya bisa paham cara berpikir seperti ini, saudara, karena memang asumsi sosial seperti itu.
Cara berpikir atau fakta sosialnya seperti itu. Kita kalau bertemu orang dan orang itu punya pendidikan tinggi, orang itu bekerja di tempat yang elit, pasti beda ya saudara-saudara ya, dengan orang yang kerjanya biasa-biasa saja. Ketemu orang, kenalan sama orang, Pak kerjanya apa? Orang itu jawab, saya direktur. Beda saudara-saudara, beda. Bapak lulusan mana? S1 di mana? S2 di mana? S3 di mana? Dan seterusnya. Beda kalau menyebutkan universitas yang mentereng, yang bergengsi, itu beda saudara-saudara. Ya kan? Ini fakta sosial saudara. Yang kadang juga ditempatkan di dalam kisah Natal. Bagi tokoh-tokoh Natal yang kira-kira tidak terlalu elit diperankan oleh orang-orang yang dalam hidup sehari-harinya kurang elit. Bagi tokoh Natal yang elit diperankan oleh orang-orang yang dalam hidup sehari-harinya elit. Ini terjadi saudara-saudara ya. Dan kita bayangkan apa tidak marah kalau mami-mami itu anak-anaknya ya yang biasa ya tinggal di rumah yang mewah dan sebagainya, lalu harus jadi kambing begitu ya, embe dalam drama Natal. Itu jadi persoalan saudara-saudara. Ya, nah di dalam kisah Natal memang ada dimensi itu saudara-saudara. Dan kisah Natal adalah kisah yang penuh dengan daya dobrak, penuh dengan berbagai pemutarbalikan fakta sosial yang ada di dalam kehidupan manusia. Dan kita melihat di sini saudara-saudara di dalam bacaan kita hari ini bahwa ternyata tokoh-tokoh Natal itu selain Yusuf dan Maria, mereka tidak bernama. Mereka tidak disebutkan namanya. Ada berapa tokoh sih saudara-saudara dalam perikop kita? Yusuf, Maria ya. Terus para gembala, nggak tahu jumlahnya berapa. Para, mungkin lebih dari 3, mungkin lebih dari 5, saudara. Dan mereka tidak disebutkan namanya. Apakah cuma itu, saudara-saudara? Enggak, ya. Ada pemilik penginapan. Kita nggak pernah tahu pemilik penginapannya ini berapa banyak, berapa kali ditolaknya sampai akhirnya menemukan sebuah tempat. Ya, penginapan yang punya lokasi, yang punya satu tempat ya untuk binatang, untuk orang-orang yang membawa alat transportasi mereka. Ya, dan itu kemudian dipakai Maria untuk melahirkan bayi Yesus ya. Jadi ada orang-orang lain yang tidak disebutkan namanya saudara-saudara di seputar kisah Natal. Ya. Bahkan pendeta Andar Ismail, penulis buku seri Selamat, pendeta GKI Samanhudi yang sudah emeritus, ya, dia pernah menulis begini bahwa dia tidak tega membayangkan Maria bersalin tidak ada yang menemani selain Yusuf. Dia tidak tega membayangkan bahwa mereka sepasang muda-mudi yang belum menikah, yang mungkin pengetahuannya sangat terbatas, tiba-tiba harus melahirkan bayi Yesus hanya berdua saja. Ternyata Andar mengatakan mungkin sekali ada orang lain. Siapa? Mungkin bidan, mungkin keluarga dari Maria. Kita nggak pernah tahu, tidak disebutkan dalam Injil. Tapi sekali lagi, orang-orang itu tidak bernama, tidak disebutkan namanya, saudara-saudara. Ya. Bukankah ini saudara-saudara membongkar habis asumsi sosial yang berlaku dalam hidup manusia? Kita kalau disebut namanya salah aja tersinggung ya. Apalagi kalau namanya tidak tercantum dalam sebuah hal yang besar ya. Rasanya begitu tidak mengenakan. Wajar, ini asumsi sosial saudara-saudara. Kita pengen dihormati. Nama itu bagian dari kehormatan kita saudara-saudara.
Tapi pesan Natal ini membongkar habis asumsi seperti itu, di mana para gembala tidak disebutkan namanya, orang-orang lain tidak disebutkan namanya, tapi justru kepada mereka inilah para gembala terutama, mereka mendapatkan berita yang luar biasa. Mereka mendapatkan tampilan kur, paduan suara sorgawi yang begitu indah dan merdu pastinya. Gak mungkin paduan suara sorgawi itu false. Ya, tidak mungkin saudara-saudara. Pasti paduan suara kur yang begitu agung dan indah. Dan di dalam itu ada berita yang begitu penting. Hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kesukaan besar ini untuk seluruh bangsa, bagi seluruh dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tapi penerima berita ini, ya, penerima berita pertama ini, mereka adalah para gembala, orang-orang yang tidak pernah disebutkan namanya, orang-orang yang punya cap stigma negatif dalam dirinya, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang pengetahuannya, skillnya itu ya hanya ngurus ternak, nggak ada yang lain. Memang itu pengetahuannya. Orang yang bersedia mungkin berbulan-bulan tinggal di padang rumput, jarang pulang ke rumah. Orang-orang yang mungkin tidak berpendidikan tinggi, tidak tahu sopan santun, ditinjau dari aspek religius juga mereka bukanlah kelompok orang yang religius. Bayangkan bagaimana menjalankan Taurat kalau harus hidup dengan ternak. Bagaimana dengan peraturan mencuci tangan. Rasanya tidak mungkin mereka melakukan hukum Taurat. Ya, jadi mereka bukan kelompok orang yang taat, saudara. Ya, mereka orang yang bukan siapa-siapa. Tapi justru kepada mereka inilah berita Natal itu pertama kali diberitakan. Artinya bahwa Natal menjungkir balikan semua asumsi sosial. Orang yang dipandang hina, orang yang dipandang remeh ternyata dipakai membawa berita Natal untuk menyampaikan berita Natal itu. Dan ini sebuah cerita yang luar biasa, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita mau ditunjukkan hari ini pagi ini, saudara-saudara, bahwa ternyata para gembala inilah mereka penginjil-penginjil pertama. Mereka evangelis-evangelis pertama. Orang yang gak pernah ngecap pendidikan baik, orang yang hidupnya dipandang sebelah mata. Ternyata mereka adalah penginjil-penginjil pertama yang tidak pernah disebutkan namanya sampai hari ini, kita gak tahu siapa. Tapi ingat, gara-gara mereka berita Natal tersebar sampai ke zaman kita sekarang, sekian abad setelah peristiwa itu. Dan karena itu kita Natalan hari ini. Bersyukur gak saudara? Ada mereka. Bersyukur. Beritanya tetap sama dan ini berita yang menarik. Berita yang diterima oleh para gembala dan kini juga kita terima pagi ini, beritanya sama. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Coba saudara-saudara perhatikan kalimat yang terakhir. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya apa? Tidak semua manusia. Ya, ini menarik saudara-saudara. Berita itu untuk seluruh bangsa. Yesus sebagai juru selamat dunia sudah hadir. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Gloria in excelsis Deo. Ya. Bagi seluruh bangsa, universal. Dialami oleh atau diterima oleh semua manusia di dunia.
Tapi damai sejahteranya, dengan catatan di kalimat terakhir itu, hanya dirasakan oleh orang yang berkenan kepadanya. Bisa paham ya? Damai sejahteranya, sukacitanya bagi seluruh bangsa, tapi damainya itu, sukacitanya itu hanya akan dialami oleh orang yang berkenan kepadanya. Jadi jika ada orang yang tidak berkenan kepadanya, maka damai sejahtera itu tidak jalan. Damai sejahtera itu tidak hadir. Apa itu berkenan? Saudara, kata Yunani berkenan adalah eudokeo. Eudokeo, terjemahan yang paling mudah adalah orang yang berkehendak baik, orang yang beritikat baik. Itu eudokeo, ya. Kata berkenan dari kata itu, saudara. Ya, jadi kalau mau disambungkan bahwa damai sejahtera Tuhan itu hanya akan terjadi, dialami bagi orang yang beritikat baik. Hanya bagi orang yang berkelakuan baik, yang berkehendak baik. Jika tidak ada yang beritikat baik atau ada yang tidak berkehendak baik, maka damai sejahtera itu tidak dirasakan, tidak akan dialami. Ini rumusan teologis, saudara. Anda harus paham rumusan teologis ini. Ya, sukacita itu bagi seluruh bangsa, tapi hanya yang beritikat baiklah yang akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya ada dimensi respon, ya. Ada dimensi sambutan. Bukan sekedar menerima. Allah bukan sekedar memberi anaknya yang tunggal supaya setiap orang beroleh keselamatan, ya. Tapi juga harus ada respon. Ada sambutan dari manusia. Bukan sekedar pemberian. Dan inilah berita yang dibawa oleh para gembala, saudara-saudara. Di mana Natal adalah panggilan untuk merespon sukacita itu, panggilan untuk berani mengambil resiko, panggilan untuk hidup dalam keyakinan kepada Kristus Sang Juru Selamat dunia. Itu artinya beritikat baik, berkemauan baik. Tidak cukup Anda punya konsep teologis yang benar tentang Kristus. Tidak cukup Anda punya maksud-maksud yang indah dalam pelayanan. Semua itu harus diwujudkan dalam hidup yang merespon cinta kasih Allah. Sehingga walaupun mungkin hidup kita tidak selalu mudah. Hidup kita mungkin lekat dengan berbagai macam pergumulan, bahkan tangisan. Tapi ingatlah, dalam air mata sekalipun, orang yang merespon cinta kasih Allah dengan serius akan mengalami damai sejahtera dan sukacita yang mungkin tidak bisa dijelaskan oleh apapun. Drama tadi di awal, saudara-saudara, memperlihatkan, ya, mungkin sedikit saya bahas seperti tema kemarin, ya, bahwa ketika hidup manusia dikuasai ketakutan, kekhawatiran, dan dia tidak mampu melihat bahwa ada Kristus yang sebenarnya sudah hadir, maka ketakutan itu akan melemahkan. Ketakutan itu akan membawa dan mempengaruhi hidup dia sedemikian rupa, sehingga di dalam apapun yang dia jalani tidak akan mendatangkan kebaikan. Apa yang diperankan di dalam drama tadi, ya, merupakan juga mungkin kondisi yang hampir dialami oleh banyak orang masa kini. Ketika pandemi ini terjadi, banyak orang gagal dalam usahanya, banyak orang mengalami kemunduran yang sangat jauh di dalam kehidupan ekonominya. Banyak orang yang kemudian mungkin membuat usaha baru, orang mungkin memperbarui pekerjaannya, tapi ternyata belum menemukan hasil dan tetap ada dalam kondisi yang sulit. Ingatlah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, damai sejahtera itu sudah hadir. Dan Tuhan tidak mau kita dikuasai ketakutan. Tuhan mau kita merespon. Tuhan mau kita
menyikapi apa yang sudah Tuhan beri, menyambut anugerah itu. Dengan apa? Dengan hidup yang benar-benar berserah penuh di dalam kehendak-Nya. Ketika kita hanya mengandalkan kekuatan, kepintaran, logika, dan merasakan bahwa hidup kita ini selalu diisi dengan hal-hal yang buruk, seperti drama tadi ya, saudara ya, tentu ya kita akan kehilangan sukacita dan kita akan kehilangan pengharapan. Kita akan merasa bahwa kitalah orang yang paling malang di dunia, dan rasanya Tuhan sudah pergi jauh dari kita. Coba berhentilah sejenak, menolehlah kembali pada hidup yang kita jalani hingga hari ini. Sebenarnya mungkin ada orang-orang yang lebih susah dari kita. Sebenarnya mungkin ada orang-orang yang hidupnya lebih menakutkan dan mengkhawatirkan. Kadang kita merasa bahwa diri kita lah yang paling susah, saudara. Dan bukankah ini relevan dengan Natal tahun ini, saudara? Ketika kita meneladani para gembala orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mungkin nggak pernah dikenal namanya sampai kapanpun, saudara, tapi mereka menjadi saksi Natal. Mereka membawa pemberita Natal. Dan karena mereka berita Natal sampai ke seluruh dunia, saudara. Bukankah ini indah, saudara? Bahwa segala keterbatasan, segala rasa ketidakmampuan bukan penghalang bagi kita untuk menjadi saksi Natal juga. Dalam pergumulan sekalipun kita bisa tetap menjadi saksi Natal ketika kita mau benar-benar meresponi panggilan Tuhan, mau menyambut damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan. Seperti kata malaikat, ya. Malaikat dalam bahasa Ibrani malak, ya. Malak ini artinya utusan Tuhan. Ya. Jadi kalau melihat kata malaikat itu betul ya, kita bayangkan dia adalah makhluk sorgawi, ya, yang diutus Tuhan. Tapi sebenarnya kalau dalam segi bahasa, malak ini juga dikenakan kepada orang-orang yang diutus. Orang-orang yang memberitakan kabar baik. Ya. Jadi para gembala ini juga adalah malak. Dia membawa berita yang indah, berita yang baik, dan berita itu sampai kepada kita. Maka para gembala juga adalah para malaikat sesungguhnya. Sama juga dengan kita, saudara-saudara. Kalau kita mau diutus Tuhan menjalani tugas perutusan itu, merespon damai sejahtera itu bagi orang lain, kita juga adalah para malak, para malaikat-malaikat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada siapapun. Selamat merayakan Natal, selamat menjadi saksi Natal bagi dunia ini. Amin. Saat hening buat kita. Tiada yang lain
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di Natal tahun ini Tuhan, meskipun Natal tahun ini Natal yang sungguh berbeda, tidak seperti yang kami lakukan sebelum-sebelumnya, di mana kami merayakan Natal hanya bersama keluarga. Kami tidak bisa berjumpa dengan teman-teman, sahabat di gereja. Kami tidak bisa merayakannya dengan penuh kemeriahan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami percaya bahwa sesungguhnya inilah makna Natal, bahwa waktunya bagi kami menengok ke dalam diri kami, berefleksi, merenungkan bagaimana kami harusnya meresponi, menyambut anugerah Tuhan itu dengan hati yang mau sungguh berserah dan berpengharapan di dalam Tuhan. Hendaknya ya Tuhan, biarlah dengan situasi seperti sekarang ini kami boleh makin mengerti makna Natal yang sesungguhnya, bahwa kami bukan hanya repot menyiapkan segala hal untuk acara Natal, tapi sesungguhnya kami boleh mengalami damai sejahtera itu seperti para gembala, di mana ketakutan diubahkan menjadi keberanian, di mana keraguan itu berubah menjadi semangat untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kehidupan kami sampai hari ini mungkin dipenuhi dengan berbagai tantangan, dengan berbagai persoalan dan pergumulan. Terutama di dalam masa pandemi ini ya Tuhan, sudah lebih dari 9 bulan kami harus menjalani masa pandemi ini, di mana kami harus mengubah gaya hidup, kami harus merencanakan hal-hal baru ke depan untuk menyesuaikan dengan zaman ini ya Tuhan. Tapi biarlah semua itu kami diberikan hikmat, kami tetap menjadi orang-orang yang berpengharapan, sehingga dalam bagaimanapun situasi sulit yang kami hadapi, kami tidak pernah kehilangan semangat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Sebentar lagi juga kami akan mengakhiri tahun 2020. Dan biarlah ya Tuhan, segala yang baik, segala yang indah boleh mencari kenangan yang baik, dan juga segala yang tidak baik yang kami alami biarlah menjadi sebuah pembelajaran, menjadi sebuah refleksi bagi kami juga akan apa yang kami jalani ke depan. Tapi kami percaya bahwa ada banyak sekali hal berkat-berkat Tuhan yang sudah kami rasakan di tahun ini. Kami juga serahkan kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, anak-anak kami juga dalam studi. Biarlah semua hidup keluarga di gerejamu ini boleh tetap ada dalam naungan kasih dan cinta Tuhan. Kami juga doakan pelayanan gereja ke depan. Biarlah dalam segala keterbatasan kami tetap mampu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami juga doakan pemerintah negara kami, agar mereka tetap diberikan bijaksana, mereka tetap mampu mengatasi segala persoalan-persoalan bangsa ini, sehingga apa yang dilakukan dalam strategi pemerintah mampu menjadi berkat bagi masyarakat di negeri kami ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari kita mensyukuri karya Sang Natal bagi seluruh kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Yesaya 12 ayat 4. Jemaat dapat mentransfer persembahan ke rekening Bank BCA atas nama GKI Terusan Pasir Koja, atau persembahan saudara juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat saudara bisa kembali beribadah di gedung gereja. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan dan berkat-Mu dalam hidup kami. Walau kami belum menjadi pengikut yang baik, tetapi Engkau terus memberkati dan mengasihi kami. Walau kami tidak selalu menghormati dan memuliakan nama-Mu, tapi Engkau tidak pernah menahan berkat-Mu atas kami. Kami aminkan semua yang kami miliki dan nikmati asalnya dari-Mu. Jadi mampukan kami untuk membalasnya dengan tetap setia mengikuti-Mu. Walaupun hidup yang kami jalani tidak selalu sesuai dengan keinginan dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jadilah saksi Natal bagi dunia. Ceritakanlah pengalaman hidup kita bersama dengan Dia. Wartakan kehadiran Allah dalam hidup kita melalui tutur kata maupun perbuatan kita. Siarkanlah kemuliaan-Nya di seluruh dunia. Hai, siap
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya sukacita Natal melimpahimu. Kiranya sang kebenaran sudah lahir. Kiranya engkau mengalami pemulihan karena sang juru selamat sudah lahir. Kiranya damai selalu beserta dalam hidupmu karena sang pembebas sudah lahir. Dan Allah Sang Bapa melalui Yesus Kristus Sang Baik Kudus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu untuk menjadi pewarta kebaikannya, kini dan selama-lamanya.